harus dipahami 40 tahun itu angka diambil oleh pembuat undang-undang. Itu ada latar belakangnya. Besok itu putusan seperti apa? Dari kacamata saya, kalau saya hakim MK-nya, permohonan ini tidak saya terima. Ini berarti Bapak yakin bahwa uji materi ini tidak diterima, Pak? Ya. Karena kalau diterima, pasal 51 Undang-Undang MK dilanggar. Dilanggar, Pak. Saya ingin nanya, Pak, ini ke depannya apa pengaruhnya terhadap dinamika politik di Indonesia, Pak? Tidak ada pengaruh, aman kok. Justru kalau diterima atau dikabulkan itu masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya Eri Muhtar Muhammad dalam program Serambi Adi Warman. Serambi Adi Warman merupakan program edukasi hukum yang akan membahas permasalahan keadilan yang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Program official Adi Warman juga akan melakukan penelusuran hukum yang dikemas dalam bentuk karya jurnalistik yang bertujuan memberikan pemahaman hukum sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia. Dalam tema kali ini, Serambi Adi Warman akan membahas dengan judul Putusan MK batas usia Capres-Cawapres ditolak atau tidak diterima. Baiklah, sebelum acara kita mulai, mari kita simak video yang satu. Mahkamah Konstitusi menjadwalkan putusan usia Capres-Cawapres pada Senin 16 Oktober 2003. Jadwal resmi sidang itu terlihat di laman resmi MK. Terlihat dalam jadwal diagendakan sidang pembacaan putusan akan dilakukan untuk 3 perkara sekaligus terkait gugatan batas usia minimum Capres-Cawapres. Diketahui sidang pembacaan putusan tersebut dilaksanakan tepat 3 hari sebelum KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres Pilpres 2024. Maka dari awal gugatan ini harusnya ditolak karena levelnya ada di open legal policy yang dibentuk oleh penyusun undang-undang yaitu DPR atau diajukan oleh presiden kepada DPR. Itu harusnya dari awal ditolak. Tapi ketika ini bergulir sampai panjang, artinya yang dijelaskan oleh Prof. Mahfud ini cuma gimmick. Kita berharap MK pada meletakkan dasar pada tempatnya karena ini kemarin kan ranahnya DPR sudah menentukan dan belum menjalaninya periode ini. Bang Fahri juga sampaikan kalau habis 2024 ya monggo saja kan begitu. Tapi Mbak Caca, kalau kita nanti menduga-duga sebelumnya ini kan seolah-olah seperti sudah tahu kita hasilnya padahal belum ada yang tahu di sini. Oke. Karena dari DPR tadi implisit itu sudah setuju dan tidak ada perbedaan di fraksi-fraksinya. Kelihatannya pemerintah juga setuju. Kan sederhana ini untuk mengubahnya, dibawa ke DPR saja, diubah undang-undang itu. Dan kami kaji juga naskah akademiknya, kenapa kok ini sampai 40. Nah, hasil dari kajian kami tersebut, kami dapati bahwa anak-anak muda di bawah 40 tahun itu dianggapnya masih labil. Dan ini menyakiti hati kami, para anak-anak muda ya. Dan kami merasa bahwa anggapan anak muda yang masih belum matang, masih labil dan lain-lain, itu tidak punya landasan yuridis yang kuat, tidak memiliki pijakan saintifik yang solid. Saya sebagai penggugat berharap bahwa gugatan ini dikabulkan. Itu aja sih, ini demi 21 juta anak-anak muda usia 35-39 tahun. Ya, putusan MK itu tidak perlu diproses ke DPR. Putusan MK itu final dan mengikat. Tapi kalau yang paling skenario yang terburuk dalam kacamata demokrasi adalah MK akan langsung memutus dikabulkan atau yang lainnya yang sifatnya menguntungkan pemohon, dan kemudian ia akan mengatakan langsung berlaku saat itu juga. Nah, artinya itu Mbak tidak perlu lagi ada proses di DPR. Jadi bisa langsung diterapkan dan para politisi, terutama elit politik, partai-partai politik bisa langsung membuat skenario supaya orang yang di bawah usia 40 tahun bisa menjadi pasangan cawapres untuk didaftarkan 3 hari kemudian. Itu langsung. Dan itu mungkin terjadi? Mungkin terjadi. Tidak tertutup kemungkinan setelah mereka mengubah pasal tentang usia minimum batas cawapres, hakim konstitusi pun segera akan mengubah
usia mereka sendiri melalui Mahkamah Konstitusi, tidak repot-repot lagi di DPR. Karena kita tahu bahkan sudah menjadi rahasia umum, proses perubahan undang-undang melalui DPR itu jalannya panjang dan berbiaya tinggi. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Sahabat Serambi Adi Warman, telah hadir bersama saya di studio Bapak Adi Warman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Adi? Alhamdulillah baik. Kang Edi gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat. Semangat terus. Semangat Pak, semangat Serambi Adi Warman. Pak, ini kalau kita lihat banyak berita yang seperti yang kita lihat di video tadi berkaitan tentang batas usia capres dan cawapres untuk uji materi di MK. Tapi ini ada yang menarik Pak dari video itu yang disinggung oleh salah satu narasumber, yaitu mengenai open legal policy gitu kan. Jadi ini saya mau nanya kepada Bapak, apakah MK ini dapat menguji kebijakan yang terkait dengan open legal policy? Oke, pertanyaan bagus ya Kang Eri ya. Jawabannya sederhana. Tentunya tidak dapat. Kenapa tidak dapat? Karena MK itu tugasnya mengadili apa saja itu sudah ditentukan secara limitatif di dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Di situ dikatakan dengan tegas menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang. Terus memutuskan pembubaran partai politik. Dan yang keempat, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Jadi udah jelas. Ya. Betul dikatakan bahwa itu ranah di DPR. Ya, tetapi MK tidak berwenang untuk mengadili hal tadi ya, itu kan ya. Nah, kita kembali ke topik ya Pak ya. Kalau kita ketahui bahwa ada pemohon dari masyarakat ini terkait uji materi batas usia capres cawapres. Dalam hal ini apa yang akan menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi? Kalau tadi kan ini sudah istilah masuk open legal policy ya Pak ya. Nah, dalam hal ini kalau menurut Bapak kira-kira apa yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi? Apakah ditolak atau tidak diterima? Ya, pertanyaan bagus Kang Eri ya. Ditolak atau tidak diterima? Iya Pak. MK ya. Dalam uji materi 3 pemohon. Kalau ditolak, maka Mahkamah Konstitusi harus menguraikan alasan-alasannya yang pasti mengatakan bahwa para pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya, makanya ditolak. Ditolak. Ya. Yang kedua tidak diterima. Kalau tidak diterima, berarti Mahkamah Konstitusi itu tidak masuk kepada substansi. Dia tidak masuk kepada pembahasan 40 tahunnya. Kalau nanti disebutkan cukup angkanya 20 tahun misalkan, ya kita bicara substansi nih. Cukup 20 tahun, orang yang 19 tahun komplain dong. Jadi relatif ya Pak? Iya. Bagaimana? Setiap negara juga beda-beda. Iya. Gitu kan. Nah ini juga soal ya. Tetapi kalau saya melihat besok itu putusan seperti apa? Ya. Dari kacamata saya, kalau saya hakim MK-nya, permohonan ini tidak saya terima. Kenapa saya tidak terima? Karena berdasarkan pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ya, tentang legal standing. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan terkait dengan batas usia maksimal minimal capres dan cawapres. Itu yang dirugikan, yang harus merasa dirugikan adalah partai politik atau gabungan partai politik yang dia punya calon usianya di bawah 40, misalkan 38, 39 atau 35, mau sudah mengajukan terus ditolak
merasa dirugikan, boleh mengajukan. Jadi logika hukumnya seperti itu. Bukan setiap orang yang bisa mengajukan. Karena apa? Setiap orang nggak bisa mengajukan capres-cawapres. Yang mengajukan capres-cawapres adalah partai politik. Sehingga yang bisa melakukan sebagai pemohon legal standingnya adalah partai politik. Nah, kita lihat coba di huruf C-nya dalam pasal tadi, badan hukum publik dan privat atau lembaga negara. Badan hukum publik di sini ya tadi partai politik. Partai politik bisa melakukan itu. Dan pemohon wajib menguraikan dengan jelas permohonan tentang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang dirugikan tadi. 3 pemohon kita uji apakah dia punya kewenangan mengajukan cawapres. Di situ aja udah kandas. Ya, di situ aja udah kandas. Ngapain lagi diperiksa tentang substansi kasusnya, tentang usia 40 atau 35 atau ini. Saya yakin hari Senin putusan Mahkamah Konstitusi akan tidak diterima. Ya. Karena tidak memenuhi syarat yang tadi itu. Iya. Dan cuma ini kan jadi drama ya. Iya, karena 3 hari lagi mau pendaftaran. Iya. Jadi dibikin tegang sedemikian rupa. Cuma kan kebetulan aja. Ya. Iya. Akan tetapi ya saya tegaskan tadi, kalau saya hakim Mahkamah Konstitusi, saya tidak akan terima putusannya seperti itu. Baik Pak. Ini berarti Bapak yakin bahwa uji materi ini tidak diterima, Pak? Iya. Ya. Karena kalau diterima pasal 51 Undang-Undang MK dilanggar. Dilanggar, Pak. Baik, Pak. Nah, saya ingin nanya, Pak. Ini ke depannya apa pengaruhnya terhadap dinamika politik di Indonesia? Tidak ada pengaruh, aman kok. Justru kalau diterima atau dikabulkan itu masalah. Itu akan dinamika hukum, dinamika politik, kepastian hukum akan porak-poranda. Gejolak akan terjadi di mana-mana. Saya yakin kok para hakim Mahkamah Konstitusi itu negarawan. Dia tahu, nggak perlu diajarin. Dia paham kok. Ada pasal 51 tadi. Ya mudah-mudahan ya Pak ya itu tidak diterima ya Pak. Mudah-mudahan hakim Mahkamah Konstitusi dengar ya pembahasan kita sebelum mengucapkan putusan besok pada hari Senin. Ya. Baik Pak, mungkin untuk closing statement Pak ya terkait MK dan mungkin uji materi yang seperti ini Pak ya yang bisa dibilang ini cukup fenomenal Pak ya, lebih daripada harga beras 14.000 ini mungkin lebih fenomenal lagi ini kasus ini. Kedepannya ya saya berharap MK pada saat proses pemeriksaan awal hati-hati lah, jangan sempat proses seperti ini berlanjut sampai pleno. Cukup waktu sidang permulaan, waktu panel yang 3 orang hakim MK atau dismissal process, ya itu udah tidak diterima. Jangan sempat berpanjang seperti ini, mengakibatkan apalagi di tahun politik, mengakibatkan digoreng sana goreng sini, yang membuat terjadi macam-macam. Gejolak politik ya Pak ya. Ya. Dan ini berlarut-larut gitu. Ya. Baik. Jadi saya berharap seperti itu. Kalau memang dalam permohonan uji material terhadap sebuah undang-undang ya dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, Mahkamah Konstitusi dari awal sudah bisa mempelajari legal standingnya. Apabila legal standing pemohon itu tidak memenuhi pasal 51, ya close saja, tidak berpanjang-panjang, tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Baik Pak, terima kasih Bapak telah hadir di studio memberikan pencerahan buat saya secara pribadi dan juga mungkin buat sahabat Adi Warman yang ada. Terima kasih Kang Heri. Demikian acara bincang-bincang kita hari ini. Untuk mendukung program edukasi hukum ini agar tetap selalu eksis, mohon untuk tekan tombol subscribe, like, komen channel Serambi Adi Warman. Saya Eri Muhtar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serambi Adi Warman.